Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saskia Alifah dengan NIM 24115310002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan yaitu membuat aplikasi GUI dengan tema dapur restoran, yang mana dapur restoran ini saya rancang menggunakan konsep linked list, queue, dan juga stack. Nah, sebelum itu, kita akan mencoba dulu mengedit bagian-bagian yang akan menjadi tampilannya pada tab desain di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat yang kita buat ini belum ada desainnya. Setelah itu, kita pilih ini Java Swing Frame dan kita setting dia menjadi di sini. Nah, di sini kita setting dia menjadi border layout. Nah, untuk bounce kita buat bounce-nya menjadi 100, 100, 850 dan 600. Setelah itu kita buat titelnya di sini adalah dapur restoran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Saskia Alifah dengan NIM 24115310002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan yaitu membuat aplikasi GUI dengan tema dapur restoran, yang mana dapur restoran ini saya rancang menggunakan konsep linked list, queue, dan juga stack. Nah, sebelum itu, kita akan mencoba dulu mengedit bagian-bagian yang akan menjadi tampilannya pada tab desain di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat yang kita buat ini belum ada desainnya. Setelah itu, kita pilih ini Java Swing Frame dan kita setting dia menjadi di sini. Nah, di sini kita setting dia menjadi border layout. Nah, untuk bounce kita buat bounce-nya menjadi 100, 100, 850 dan 600. Setelah itu kita buat titelnya di sini adalah dapur restoran. Kita okekan. Nah, akan muncul dapur restoran di bagian atas sini. Setelah itu kita nanti saya akan mengedit juga pada bagian warna, tapi karena warnanya masih belum jelas, saya membuatnya nanti di akhir. Setelah itu kita buatkan, kita tambahkan di sini adalah jpanel. Nah, jpanel ini saya tambahkan di sini. Nah, cPanel ini kita pilih di sini bagian north ya teman-teman, north atau bagian utara atau bagian paling atas. Nah, di sini kita tempel cPanelnya. Nah, untuk bagian atas ini saya menggunakan untuk membuat nama dari pelanggan atau nama pemesan. Yang kedua itu ada nomor meja, dan yang ketiga itu adalah jumlah orang memesan. Nah, kita buat di sini panelnya. Kita pilih di sini. Nah, ini kita ubah menjadi layoutnya. Nah, layout. Nah, ini layoutnya menjadi grid layout. Kita lihat
detailnya. Nah, untuk grid layout, karena sebelumnya saya sudah bilang saya mau buat 3 komponen, yaitu nama, nomor, dan jumlah. Di sini saya buat rows-nya yaitu 1, dan kolomnya di sini saya buat 3. Kita enterkan di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi panel di sini. Nah, setelah kelihatan. Nah, panel pertama ini saya akan membuat di sini nama pelanggan dengan cara kita ubah layoutnya, layout menjadi border layout. Saya memilih border layout supaya dia otomatis rapi gitu. Nah, selanjutnya untuk J-label kita tambahkan di sini. J-label kita tambah ke sini. J-label tambahkan. Nah, sudah tertera di sini ya J-label. Setelah itu kita tambahkan J-textfill. J-textfill juga di bagian center. Nah, kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya yaitu kita mengganti nama dari variabelnya. Yang pertama yaitu untuk J-labelnya kita buat teksnya di sini adalah nama pemesan, mana teks. Nah, new label, dari yang awalnya new label kita ubah jadi nama pemesan .2. Kita okekan. Nah, di sini udah bertukar ya. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat di sini adalah textfill, yaitu input nama. Variabelnya kita ubah di sini menjadi input nama. Nah, ketika kita enter, nah ini otomatis sudah berubah. Selanjutnya kita tambahkan, karena tadi saya bilang mau buat 3, kita tambahkan lagi, langsung saya tambahkan 2. Langsung di sini cPanel. Harusnya cPanel ini kita buat di panel ini ya. Nah, jadi dia berada di sebelah panel pertama. Kita tambahkan lagi supaya langsung saja. Nah, sama seperti panel pertama, kita akan membuat di sini menggunakan J-label lagi. Nah, saya masukkan dulu saja labelnya. Ini saya memilih. Nah, jika sudah, saya ambil text field-nya. Oh iya. Sebelumnya kita ubah dulu layout-nya menjadi yang awalnya flow layout menjadi border layout. Di sini juga kita ubah menjadi border layout. Kita delete dulu supaya nanti ketika diisikan, saya mau yang J-label ini berada di atas, di north ya. Dan untuk J-label ini juga berada di north-nya. Di sini. Nah, ini kan sudah rapi. Setelah itu saya tambahkan lagi J-label di bagian center. Oke, tunggu dulu. Copy lagi. Kita tambahkan J-textfill maksudnya. Kita tambahkan J-textfill ke centernya. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti yang sudah saya buat pada panel untuk input nama. Nah, selanjutnya itu mengganti
di sini adalah teksnya menjadi teks menjadi di sini adalah nomor meja ya. Di sini saya mengubahnya menjadi no. Saya singkat saja menjadi no meja. Kita oke kan, nanti dia otomatis berubah. Di sini untuk text fieldnya saya ubah menjadi input meja, berarti input meja, input meja. Bentar. Di sini juga saya ubah labelnya menjadi di sini adalah saya mau jumlah orang ya. Jumlah orang di sini saya ubah teksnya dulu. Nama teks di bawah, teks menjadi sini. Teks menjadi jumlah orang. Kita oke kan. Nah, jika sudah kita close dulu ini jumlah orang. Nah, text fieldnya saya ubah juga menjadi variabelnya yaitu input jumlah orang. Nah, gunanya mengubah variabel di sini supaya nanti ketika kita menjalankan fungsi-fungsi ini lebih mudah dicari daripada menggunakan text field 1, 2, dan text field 3. Ini lebih mencerminkan fungsi dari setiap kolom ataupun komponennya begitu. Nah, jika sudah, kita tampilan sementaranya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu kita membuat panel di tengah ini. Nah, panel di tengah ini saya berencana untuk menampilkan daftar semua menu yang ada pada restoran ini. Di sini saya menggunakan linked list untuk daftarnya. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita ambil JPanel, kita drag ke center di sini ya, di tengah-tengah. Kita taruh di sini. Oke. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan di sini scroll panel. Just scroll panel. Nah, ini scroll panel ini saya tambah di panel 4 atau ini taruhnya nanti di center. Setelah itu saya ingin di scroll panel ini kita masukkan text area di sini untuk membuat nama-namanya itu. Nah, ini text area. Nah, tapi ada langkah lainnya agar lebih gampang, yaitu kita memasukkan dulu text area-nya di panel 4. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, di text area ini kita klik kanan, kita pilih surround with the scroll panel. Nah, maka nanti akan seperti ini gitu tampilannya. Kita ubah dulu pengaturannya dari variabelnya menjadi text areanya menjadi area menu di sini. Area menu. Nah, dari area menu di sini kita cari editable-nya menjadi, ini kan true ya. Kita ubah menjadi false karena saya mau untuk menunya ini tidak bisa diganti-ganti dan menunya ini tetap di restoran ini. Jadi kita buat dia menjadi false untuk editnya. Setelah itu saya ingin membuat yaitu panel di bawah.
kita anggap selesai untuk bagian tengah. Nanti saya akan membuat ini agar lebih rapi lagi. Di sini saya ambil J panel lagi dan saya sebentar ini editnya kita pause. Nah, di sini kita ingin menambahkan sini ya, kita ingin menambahkan J panel lagi di bagian bawah. Di bagian bawah kita masukkan dulu ke sini kan. Nah, kita masukkan di bagian bawah atau selatan ini, di bagian paling bawah salt. Setelah itu kita akan membagi lagi bagian bawah ini menjadi dua. Nah, untuk tombol-tombol buttonnya saya taruh di bagian, nah sebelumnya kita ubah dulu aja ya. Ini kita balik lagi ke desain. Ini dari flow layout menjadi border layout. Setelah itu kita masukkan lagi panelnya, karena saya ingin membagi bagian bawah ini menjadi dua. Panel kita tambahkan di sini. Nah, di sini saya pilih untuk panel yang ada di dalam ini menjadi flow layout. Ini otomatis flow layout. Nah, selanjutnya kita akan masukkan di flow layout ini menunya secara berurut. Yang pertama yaitu mulai dari kita masukkan J label untuk menambahkan nomor menu. Bentar. Tambahkan J label, kita ubah teksnya menjadi mana teks di bawah nomor menu. Nomor ini. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi yang kedua yaitu text fill. Di text fill ini fungsinya untuk memasukkan setelah kita mengisikan nomor menu, nanti kita pilih menunya menu yang keberapa gitu. Kita buat di sini adalah input nomor ya untuk variabelnya, karena di sini kan akan diisikan oleh si user. Input. Nah, di sini kan tadi juga ada yang text fill ini rata-rata itu kita yang menginputkan gitu, semuanya kita atau si user lah yang akan menginputkan. Makanya saya memilih variabelnya yaitu input. Bisa input nomor, input nama, dan lain-lainnya. Setelah itu saya tambahkan beberapa button di sini. Saya merancang ada tambah pesanan, masak makanan, sajikan, dan log penyajian. Nah, nanti saya akan jelaskan satu per satu. Kita tambahkan dulu. Ya, secara berurut kita akan membuat di sini variabel. Variabelnya direkam dulu. Nah, nanti di sini saya akan mengganti di sini teksnya menjadi masak. Kita tambah pesanan dulu ya, karena sebelahnya itu tambah pesanan. Sudah kita aktifkan. Nah, tampilannya akan seperti ini nih. Setelah itu kita tambahkan J button lagi. Ini saya memerlukan kurang lebih ada 4 J button di tahap ini. Kita ubah lagi teksnya menjadi
di sini adalah masak makanan ya. Masak makanan. Masak makanan. Perhatikan. Nah, bentar. Ini karena tulisannya button. Saya ingin mengganti nama buttonnya di sini. Button pesan. BTN. Nah, pesan. Sini kan tambah pesan nih. Jadi button pesan. Kita enter. Setelah itu nanti akan berubah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat juga di sini button masak. Kita okekan. Kita buat di sini button lagi, kita tambahkan di panel umum. Nah, sudah terbuat di sini button. Yang selanjutnya itu button sajikan. Yang mana ini ketika diklik nanti makanan yang telah dipesan dan dimasak akan tersaji kepada si pemesan, pada si nama pemesan ini ya. Nanti saya akan rancangnya seperti itu kira-kira. Kita pilih teksnya di sini adalah sajikan juga. Nah, kan kira-kira seperti ini nih. Saya masih memerlukan satu button lagi untuk log penyajian, yang mana log penyajian ini saya ingin gunakan untuk bisa melihat apa saja pesanan yang sudah selesai dan yang sudah disajikan gitu. Di sini buttonnya yaitu button lihat log. Lihat log. Nah, di sini saya juga ingin membuat teksnya lihat log biar lebih dimengerti gitu. Lihat log. Oke. Nah, kira-kira tampilannya kan seperti ini. Selanjutnya di sini kita kan ini panelnya sudah kita buat tadi menggunakan border layout. Yang panel 6 ini kita buat di bagian north kan tadi. Selanjutnya saya ingin menambahkan di sini ada J panel lagi untuk di bagian ini apa namanya, panel 5 bagian bawah kan ya. Kita tambahkan panel lagi di sini. Nah, di sini ya. Yang mana panel 7 ini berisikan hasil output dari semua proses yang telah kita jalankan tadi. Nah, di sini saya caranya sama seperti ini kan area menu. Nah, saya di panel 7 ini saya akan membuatkan area untuk output. Kita JText area, kita drag ke sini. Setelah itu nanti muncul JText area ini di bagian bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Kita ini surround width kita ambil J scroll panel juga. Nanti kita akan mengubah beberapa komponennya. Nah, di sini kan udah masuk ke dalam. Nah, seperti ini yang saya mau. Setelah itu kita masukkan row. Nah, rowsnya kan di sini masih 0 ya. Saya mau buat 5 dan kolomnya itu ada 40. Kita lebih besar saja. 40. Akan terjadi perubahan di sini, kira-kira seperti ini. Dan editnya, di sini kita juga buat false karena nanti dia ini akan menampilkan hasil inputan kita gitu. Jadi lebih baik kita buatkan editnya false agar kita tidak bisa mengedit
apapun di sana. Dia hanya bisa menampilkan yang sudah kita isikan tadi. Nah, selanjutnya saya akan mengganti seperti font dan warna-warna pada tampilan GUI ini agar lebih menarik. Nah, teman-teman, inilah hasil GUI atau tampilan GUI yang telah saya edit tadi. Di sini saya mengedit beberapa hal, yaitu pada bagian background saya beri warna biru, dan pada bagian font saya memberikan warna pink, dan ukurannya yaitu 15 dan monospace. Nah, untuk bagian tombol ini juga bisa dilihat di sini. Saya memberikan background untuk tombolnya itu warna pink juga, pink soft, dan untuk tulisannya itu pink agak sedikit tua. Nah, kira-kira ketika dijalankan programnya akan seperti ini. Nah, untuk button dan lain-lainnya ini belum bisa kita apa-apakan karena kita belum menggunakan logika yang akan dipakai, serta kita belum mengaktifkan gitu istilahnya tombol dan button yang ingin kita pakai. Nah, untuk mengaktifkannya kita pergi ke tab search. Di sini kita akan membuat yang pertama-tama itu adalah struktur data apa yang kita pakai pada pembelajaran atau pada dapur restoran kali ini. Untuk membuat struktur datanya kita pilih di sini di bawah public class. Di sini kita membuat yang pertama yaitu kita menggunakan fungsi Q privat Q string antrian. Nah, di sini nanti kita fokus dulu untuk membuat semua codingannya ini sampai akhir. Nah, nanti saya akan menjelaskan setiap fungsi yang sudah saya ketikkan itu ketika desainnya sudah bisa dijalankan gitu. Maaf, antrian new limited list selanjutnya pakai fungsi step. New stack dan selanjutnya privat array list. Oke, kemudian caps lock-nya string. Array list ini digunakan untuk log, yang mana log tadi itu ada pada button yang terakhir ya teman-teman. Log new array list. New array list tambah privat lingkar list string new variant new lingkar list. Nah, di sini ada beberapa macam dari pengaplikasian struktur data, yaitu ada queue. Di sini saya membuat untuk antriannya, dan stack di sini untuk makanan siap, yang maksudnya itu makanan yang siap disajikan. Nah, array list ini kita fungsikan untuk log, untuk melihat apa saja yang udah disajikan gitu. Dan linked list di sini saya membuat untuk menu harian. Nah, karena kita membicarakan menu harian, selanjutnya kita akan membuat menu harian apa saja yang ada di sini. Kita buat menu
harian. Menu harian. That's all. List. Sini ada yang pertama, saya mau nasi goreng. Setelah itu saya ingin ayam geprek. Ayam geprek. Selanjutnya yaitu soto ayam. Selanjutnya adalah mie goreng. Selanjutnya adalah bakso. Nah, nanti menu harian ini akan tampil pada kolom area menu. Setelah kita buatkan ini, kita lanjut pada di sini. Kita buat adalah untuk menampilkan daftar menu yang kita buat tadi di area tampilan area menu di desainnya, yang itu menggunakan privat, void, ada menu display, kedua string builder, sb sama dengan new string builder. Di sini kita buat daftar menu, sini kita buatkan form ini sama dengan no kecil menu harian size. Terus kedua kita plus sign. Daftar menu, new string builder, new sb string builder. Kita buat di sini adalah sb dan i tambah 1 titik sampai ada di sini titik tadi terkurung. Di sini kita tambahkan lagi, kita buatkan apa lagi, kita buat menu harian titik get ini. Builder sb sama dengan new string builder
kan, kita buat sini sini kita tutup, kita buat titik 2. Kita lanjut di sini ada di area ini, area menu, set text. Mungkin ini agak sedikit membingungkan ya. Kalau untuk nontonnya di maaf karena memang hanya ini saja yang dilakukan. Ini sama dengan mana? Selanjutnya kita abaikan dulu ya, karena kita akan membuat selanjutnya itu privat. Pada bagian untuk menampilkan ini kita tambahkan, yaitu adalah menu tampil. Ini kan tampil untuk area menu. Nah, selanjutnya kita buat tampil untuk area output. Privat void tampil string masking output sm masking output. Kita buat di sini ini, terus kita buat area output titik set text masking which 2. Update menu display. Di sini kita pemilihannya titik menu display ini. Karena tadi saya salah ya teman-teman, ini harusnya titik 2 bukan apa namanya, bukan, harusnya ini titik pakai ini bukan titik 2 gitu. For integer i sama dengan 0. Ini sama dengan 0 titik 2 i kecil dari, kita buat lagi aja ya, karena dia kalau dihapus dia itu namanya terhapus juga yang sebelahnya gitu. Kita dari ribet, kita buat lagi aja size i is plus kurang dan kurang. Nah, ini kan jika kita tuh harus teliti untuk mengedit ini, karena mungkin tadi karena saya cepat-cepat ngetiknya, jadi tadi ada yang ke salah ketik seperti ini. Tadi saya buat titik 2 dan harusnya seperti ini ya. Nah, untuk area outputnya kita buat seperti ini, privat void tampil string isi. Dan jika sudah kita buat di sini untuk privat void. Untuk selanjutnya kita buat ke button tambah pesanan yang berada di sebelah
nomor pesanan tadi ya, tambah pesanan. Nah, ini coba kita klik dalam mengisi supaya tidak terjadi kesalahan, karena untuk membetulkannya itu perlu ketelitian juga ya. Mending kita teliti dari awal. String nama sama dengan input nama get text string. Setelah string nama itu string meja, string input meja atau sama get text ini, terus titik tanda string, jangan ada kesalahan. String orang itu jumlah orang, ini variabel kecil. Integer nol sama dengan integer persen input nomor get text. Titik string parse in if kita buatkan di sini kita buatkan dulu ya codingannya semua karena ini lumayan banyak. If nama is empty meja if empty orang empty tampil. Ini buat problem errornya istilahnya, tampil lengkap.
departemen. Saya kasih tanda seru ya untuk memberi peringatan gitu istilahnya. Return to kita buat jika if no sama dengan satu dan no sama dengan menu harian titik size maka akan string menu sama dengan menu harian titik get no string pesanan sama dengan nama tambah saat itu meja tambah meja tambah koma tambah orang tambah orang, kita kasih terus tutup, setelah kita tutup kita kasih titik 2 tambah menu, jadi kita kasih ini string pesanan sama dengan nama tambah meja tambah orang nah di sini ternyata di luarnya ya, di luar kurung itu kutipnya kita buat sini antrian titik add pesanan 2 antrian antrian titik setelah itu kita lanjut selesai string kita di sini karena untuk private void tambah pesan ini lumayan banyak, jadi memang belum selesai, sampai di sini saja. String builder info sama dengan new string builder terus ini kita buat pesanan ditambahkan titik daftar pesanan
titik 2 HM. Ini katanya string builder info sama dengan string builder pesanan ditambahkan daftar pesanan atas nama tiga /n for string antrian string antrian if there meja ya, standar meja tutup sama info di info tampil info to string else tampil nomor menu ini kita kasih seru aja ya biar salah itu peringatan. Catch number format action terus kita buat di sini tampil masukkan nomor menu yang valid kasih satu titik 2 ini kita buat input ke
nomor, input nomor, set text. Nah, kira-kira untuk menu private void tambah pesanan atau untuk button tambah pesan itu seperti ini. Setelah itu kita di sini akan membuat private void biasa makanan, yang mana di sini jika antrian itu kosong, maka akan tampil tampilan seperti tidak ada antrian, maka ia tidak bisa menentukan makanan yang dimasak. Itu yang harus dimasak. Di aplikasi 1.3 oke. String pesanan sama dengan antrian titik boleh ditambahkan dengan false for input string item varian untuk if pesanan titik sometimes item makanan siap titik push. Makanan siap titik push item. Tampil memasak otomatis tambah item tambah makanan siap disajikan. Ditambahkan itu sama dengan true ya. Kalau nggak ditambahkan ya ditambahkan
akan tampilannya tampil tidak ditemukan menu yang cocok di dalam tulisannya. Kita buat di sini. Nah, kalau sudah di sini udah selesai kan? Kemudian ditemukan. Kita lihat di sini apa sama dengan false. If antrian is empty, nah ini udah fix ya untuk kodenya. Lanjut kita buat di sini adalah private void untuk sajikan makanan. Saya tidak sabar untuk ini selesai karena saya akan menjelaskan maksud dan fungsi dari setiap komponen yang sudah saya buat. If antrian is empty, tidak ada makanan siap, juga is empty, maka string pesanan dan maka dengan antrian full yang menggambarkannya. Makanan sama dengan makanan siap. Makanan siap bolehan cocok sama dengan false for string item menu harian kedua. If pesanan contains item makanan equal item, dia adalah cocok.
cocok sambungan true. Kedua, break if kalau misalnya dia nggak cocok nih, if tidak cocok maka tampil makanan tambah makanan tambah pasta tidak cocok dengan pesanan tambah pesanan untuk kurung titik 2 makanan siap push makanan kedua antrian add pesanan titik 2 oke. Ini kita bawah aja biar arahnya string entry sama dengan pesanan ditambah makanan log titik add log entry kedua string pesanan string menu tulisan sama dengan buat string nama pemesan dengan pesanan speed terbit di sini. Sudah tampil menyajikan tambah makanan tambah and atas nama penulisan pengujian berhasil titik
ya, antrian atau makanan kosong. Kalau enggak dia nanti bilang makanan yang di sini kosong. Nah, di sini sudah selesai kita membuat metode untuk sajikan makanan. Selanjutnya kita membuat untuk metode lihatlah tampil log penyajian kedua tambah is empty belum ada string join session terus kita buat koma log tiga dan ini kita buat titik 2. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Bentar. Jika sudah, nanti kita akan menambahkan di sini. Kan ini belum bisa kita tampilkan gitu button-buttonnya, belum bisa dipakai button-buttonnya. Nah, untuk mengaktifkan lah istilahnya button-button tersebut, kita tambahkan di sini border layout. Nah, di sini di bawah border layout center ini kita tambahkan button pesan di add action list action listener sama dengan input nomor set nomor kita
kita buat di sini true. Untuk tambah pesanan. Kurawal kurung titik. Kita buat di sini untuk button masak, button titik bukan button masak. Kita buat button masaknya di sini action listener input ke ambil di sini saja lebih cepat. Kita tukar di sini false. Untuk masak makanan. Kita makan di sini. Kita buat di sini ada button untuk sajikan makanan. Setelah kita sajikan makanan, di sini kita buat button lihat log titik add action listener lihat log update menu display inilah hasil dari codingan yang sudah kita buat bersama tadi. Nah, sebelum kita menjalankan ngerun dari GUI ini, saya akan menjelaskan dulu nih beberapa codingan yang udah kita buat tadi. Yang pertama di sini ada privat queue, stack, array list, dan linked list. Nah, di sini berfungsi untuk fungsinya gitu, kayak untuk menu harian di sini saya menggunakan linked list, untuk log saya menggunakan array list, untuk makanan siap saya menggunakan stack, serta antrian di sini saya menggunakan queue. Di sini saya sudah menerapkan beberapa macam struktur data yang sudah kita pelajari pada semester 2 ini. Selanjutnya di sini tadi saya sudah membuat di sini ada menu harian, yang mana menu harian ini akan tampil sendiri pada tab. Di sini ada, saya membuatkan. Nah, akan tampil pada daftar menu di sini. Makanya saya buat di sini ada menu harian, yang mana menu harian ini tidak bisa diubah-ubah. Jadi dia memiliki 5 menu harian tetap di dapur restoran ini. Nah, setelah itu kita membuat beberapa private void untuk update menu, untuk tambah pesanan, untuk masak makanan, serta
sajikan makanan, dan juga ada untuk lihat log. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini untuk private void update menu display ini, di mana kita akan menampilkan dari daftar menu tersebut, dan /n ini akan menampilkan dari menu harian yang sudah kita buatkan tadi. Tadi ada nasi goreng, ayam geprek, soto ayam, mie goreng, dan yang terakhir itu ada bakso. Nah, ini nih akan tampil nih di displaynya. Jadi tamu ataupun kasir nanti istilahnya itu bisa melihat menu yang ada pada dapur restoran ini gitu, tanpa perlu mengingatnya. Jadi udah tertampil di display gitu. Nah, di sini juga ada private void untuk tampil di area output. Nah, area output ini merupakan hasil dari inputan kita sebelum-sebelumnya yang akan tampil pada area output tuh. Selanjutnya ada private void tambah pesanan. Nah, tambah pesanan ini kita bergantung kepada yang pertama ada nama, meja, dan orang. Setelah kita menginputkan nama, menginputkan meja, dan menginputkan jumlah orang, kita akan menginputkan nomor untuk pesanan. Nomor untuk pesanannya kita inputkan di sebelah sini, nomor menu. Nanti pilih tambah pesanan gitu. Nanti saya akan jalankan programnya, tapi saya akan menjelaskan dulu secara singkat dan general saja mengenai codingan saya. Nah, jika kita mengosongkan nama-nama tersebut, dia akan tampil lengkapi data pemesanan. Dan jika pesanan tersebut terisi, maka nanti akan tampil nama, meja, orang, dan menu yang kita pilih, serta akan muncul pesanan ditambahkan, daftar pesanan atas nama, nanti akan muncul nama siapa yang memesan dan menunya gitu. Dan setelah itu nanti jika dia menambahkan di lain dari 5 itu, nanti nomor menu tidak valid, masukkan nomor menu yang valid tuh. Nah, ini untuk tombol tambah pesanan. Selanjutnya itu tombol untuk masak makanan. Nah, jika antriannya kosong, dia tidak bisa memasak makanan. Jadi harus ada antrian baru dia bisa memasak makanan gitu. Jika kita tekan masak, nah masak ini nih kita tidak perlu menginputkan nomor. Kita langsung menekan masak, nanti dia akan bekerja sesuai urutan antriannya begitu. Jika kita tidak ada pesanan, jadi dia tidak bisa memasak makanan gitu, memasak otomatis. Jadi ini makanan siap disajikan gitu, udah selesai dimasak gitu kan. Nah, selanjutnya untuk tombol sajikan makanan. Jika sajikan makanan ini nih harus juga mengikuti dari tombol pesan makanan dan masak makanan gitu. Jadi dia nanti akan menyajikan makanan yang sudah dipesan dan sudah dimasak. Jika kita terus menekannya dan tidak ada pesanan dan lainnya, maka dia itu antriannya atau makanan itu kosong. Nah, untuk tombol terakhir yaitu tombol lihat log, yang mana lihat log ini saya fungsikan untuk melihat berapa banyak pesanan pada hari ini. Misalnya selama aplikasi ini tidak tertutup, ada 3 orang memesan. Nah, nanti dilihat log ini akan muncul ketika 3 orangnya. Nah, untuk tombol-tombol ini kita aktifkan juga menggunakan button. Ada button pesan. Nah, di sini kita input nomornya kita isikan true, karena untuk menambahkan pesan itu harus menginputkan nomor. Dan untuk masak makanan, sajikan makanan, ini kita buat false karena dia tidak menggunakan fungsi input nomor gitu. Jadi ketika ditekan, dia tidak perlu menginputkan nomor, nanti langsung bekerja fungsinya. Seperti itu. Nah, kira-kira saya akan melihatkan dulu perlahan-lahan seperti ini strukturnya. Oke, ini tadi adalah codingan hasil dari desain kita sebelumnya gitu. Saya menggunakan monospaced dengan
fontnya itu rata-rata ukurannya 15 dan bold. Untuk background saya menggunakan warna biru dan warna pink untuk tombol serta fontnya gitu. Ini kita percepat. Ini untuk tombol tambah pesanan, masak makanan, sajikan makanan, serta di sini lihatlah. Setelah saya menjelaskan tadi mengenai codingannya, selanjutnya saya akan menjalankan codingan yang sudah saya buat tadi, dan sekalian kita akan mengetes apakah logika yang kita buat berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan gitu. Coba di sini supaya jelas ya, saya besarkan. Ini memang punya saya besarkan di sini. Kalau sini kan ada kurang jelas, saya besarkan. Saskia, nama pemesan. Nomor mejanya saya dapatkan 1, saya pergi sendiri. Pada saat ini saya ingin memakan ayam geprek. Nah, jika saya ingin memakan ayam geprek, maka saya tinggal memasukkan ayam geprek ini nomor berapa sih? Nomor 2. Nah, langsung kita tambahkan pesanan. Maka di outputnya akan keluar pesanan ditambahkan, daftar pesanan atas nama Saskia atau nama pemesan, yaitu Saskia, meja 1 orang, ayam geprek, dan ini ayam geprek ini yang saya pesan tadi ya. Terus saya pencet masak makanan. Nah, untuk masak makanan ini nanti akan keluar otomatis gitu. Kita tidak perlu menginputkan nomor menunya. Seperti saya memesan ayam geprek, saya tidak perlu membuat di sini 2 gitu. Hanya untuk tambah pesan saja. Setelah dimasak, katanya makanan siap disajikan, dan saya tekan tombol sajikan. Maka menyajikan ayam geprek atas nama Saskia dan penyajiannya berhasil. Kita lihat log. Nah, sudah keluar di sini log penyajiannya. Ayam gepreknya sudah diserahkan. Ini maksudnya ayam geprek sudah diserahkan. Oke. Di sini saya ingin menambahkan. Nah, saya ingin menambahkan pesanan, tapi saya tidak masukkan nomor. Dia akan keluar masukkan nomor menu yang valid. Oke, saya masukkan 1. Saya ingin makan nasi goreng. Di sini nasi goreng, masak makanan, sajikan. Oke. Sekarang kita lihat log. Nah, hasil yang saya pesan sebelumnya itu tidak hilang, teman-teman. Jadi dia ada di sini. Di lihat log ini kita bisa melihat gitu siapa aja yang udah mampir ke restoran kita. Sebenarnya Alifa, karena nama saya seperti Alifa. Kita buatkan di sini Alifa dapat nomor meja 2. Alifa pergi berdua juga. Nah, dia pengen makan di sini, dia pengen makan mie goreng. Karena tidak terlalu lapar ya, kita makan mie goreng. Nah, pesanan ditambahkan daftar pesanan atas nama Alifa. Terus karena dia makan berdua nih, kita mau satu lagi mesen bakso. Kita tambah lagi pesanan. Nah, ini kan bisa terlihat Alifa itu memesan 2, yaitu mie goreng dan bakso. Setelah itu kita masak makanan. Setelah kita masak mie goreng. Nah, kenapa bukan bakso yang dimasak duluan? Karena ini kita menerapkan sesuai antrian gitu. Jadi kita sajikan. Oke, penyajian berhasil. Setelah itu kita masak lagi makanan. Ya, dan makanan yang dimasak selanjutnya yaitu adalah bakso sesuai pesanan si Alifa, ada mie goreng dan juga bakso. Kita sajikan. Kemudian sudah tersaji, kita lihat log. Nah, di sini sudah keluar nih, Saskia memesan ayam geprek dan nasi goreng tadi, serta Alifa memesan mie goreng serta bakso. Jadi begitu teman-teman konsep penerapan GUI yang telah saya rancang. Jadi sekiranya hanya begitu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.